Halo semua, kami dari kelompok 12 Startup and Business Plan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bisnis online. Dan sebelumnya, kita akan berkenalan terlebih dahulu nih untuk anggota-anggota dari kelompok 12. Anggota yang pertama ada Dea Putri Irnanda dengan NIM 140 301 201 210. Yang kedua ada saya Anggi Salma Rosida dengan NIM 140 301 201 215. Selanjutnya ada Diah-Tri Rahmawati dengan NIM 140 301 201 227. Dan yang terakhir ada Rani Handayani dengan NIM 140 301 201 401 23. Pengertian bisnis online. Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya, aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, promosi, dan sebagainya dilakukan secara ada 3 jenis bisnis online sesuai platform yang digunakan oleh penjual. Yang pertama, bisnis online di website. Bisnis online ini mengandalkan website sebagai tempat berjualan. Pengunjung bisa melihat informasi produk langsung dari website, melakukan transaksi, menghubungi penjual, dan lain-lainnya. Yang kedua, bisnis online di media sosial. Alasan utama bisnis online di media sosial populer karena sangat mudah memulainya. Anda bisa menggunakan akun pribadi yang sudah ada dan langsung berjualan. Yang terakhir, bisnis online di marketplace. Marketplace adalah platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli bertransaksi online. Dengan kata lain, pasar online. Ada beberapa marketplace yang terbesar di Indonesia, diantaranya ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan Blibli. Sekarang, mari kita ketahui kelebihan dari bisnis online. Pertama, bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja, tanpa terbatas ruang dan waktu. Kita bisa mengerjakannya di rumah, di kantor, dan dimanapun kita berada. Waktunya bisa pagi, siang, sore, bahkan malam pun juga bisa kita kerjakan. Kedua, bisa dilakukan dengan modal yang minim. Untuk membuka bisnis baru secara online, tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar. Untuk media promosinya saja bisa menggunakan medsos, dan itu pun gratis. Dengan sekali unggah, informasi mengenai produk kita tersampaikan secara cepat dan mudah kepada konsumen. Beberapa memang ada yang perlu mengeluarkan biaya, yaitu untuk promosi berbayar, supaya menjangkau lebih banyak konsumen. Ketiga, jangkauan pemasarannya luas, bahkan tidak terbatas. Keempat, terbuka peluang usaha baru. Dengan adanya bisnis online, ide-ide baru pun akan muncul untuk menjadi sebuah peluang usaha baru. Berikut adalah kekurangan dari bisnis online. Persaingan yang ketat. Kompetisi pasar yang tinggi membuat pelaku usaha harus mengatur strategi yang tepat agar dapat dilirik oleh pembeli. Apalagi, baik dalam media sosial maupun marketplace ada yang dinamakan algoritma. Ini menentukan apakah toko atau produk tersebut bisa terlihat secara luas oleh calon pelanggan. Kredibilitas masih diragukan. Peluang bisnis online juga terbilang sulit untuk didapatkan karena kredibilitas dari bisnis ini masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena pembeli dan penjual tidak bisa bertemu langsung. Akibatnya, banyak konsumen yang merasa kurang percaya untuk membeli produk di sebuah toko online. Belum ada payung hukum yang kuat. Pelaku usaha harus waspada akan ancaman kejahatan siber yang mengintai data pribadi. Meskipun di Indonesia sebenarnya sudah ada UU ITE yang melindungi hak konsumen dan pebisnis online, namun hingga saat ini masih banyak kasus penipuan dan cybercrime yang belum bisa tersentuh hukum. Penyebaran internet yang belum merata. Dengan internet, maka kita dapat menjangkau konsumen hingga ke luar negeri. Namun, masih ada beberapa daerah dan negara yang memiliki akses internet yang kurang baik, sehingga kurang maksimal dalam menjangkau konsumen secara merata. Biaya pengiriman.
Biasanya biaya pengiriman ini akan dibebankan kepada pelanggan. Namun apabila biaya pengiriman lebih mahal dari produk yang dibeli, maka rata-rata pelanggan akan berubah pikiran dan tidak melanjutkan transaksi. Sebagai contohnya, biaya pengiriman dari Jawa ke Kalimantan dapat mencapai Rp40.000. Berikut tadi adalah ulasan singkat mengenai bisnis online. Ternyata selain ada kelebihan, juga ada kekurangannya ya. Meskipun begitu, kita bisa nih mengambil kelebihannya untuk hidup lebih produktif lagi. Karena dengan online, semua jauh lebih mudah dan cepat. Kita juga harus cerdas, kreatif, dan lebih berhati-hati lagi ya dalam berbisnis online, supaya resiko dari kekurangan bisnis online tidak terjadi pada kita. Terima kasih.